Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini saya coba akan mengulas soal sikap PDIP ya, pasca penahanan Mas Hasto oleh KPK. Nah, di luar itu semua, kita akan melihat apakah ekses penahanan Mas Hasto ini akan membuat posisi PDIP dalam konteks sistem politik kita berubah, yang sebelumnya menjadi mitra kritis maupun mitra strategis pemerintah. Kita mungkin akan bertanya-tanya, kira-kira apakah akan tetap dalam dua sikap ini, atau hanya salah satu saja sebagai mitra kritis atau oposisi, atau sekalian menjadi mitra koalisi. Pertanyaan demi pertanyaan itu mungkin akan bisa terjawab secara jelas ketika kongres nanti digelar, tapi ini bisa menjadi masukan atau aspirasi kira-kira kemana atau apa yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat, ya, kuat, tetap semangat melewati hari-hari yang dinamis, ya, kalau dalam politik kayak gitu. Ya, pada hari ini saya coba akan mengulas soal sikap PDIP ya, pasca penahanan Mas Hasto oleh KPK. Karena ini menarik, ya, beragam macam aksi reaksi politik mengemuka, dan itu menimbulkan banyak tafsir, tanggapan, maupun reaksi elit dan publik. Nah, di luar itu semua, kita akan melihat apakah ekses penahanan Mas Hasto ini akan membuat posisi PDIP dalam konteks sistem politik kita berubah, yang sebelumnya menjadi mitra kritis maupun mitra strategis pemerintah. Kita mungkin akan bertanya-tanya, kira-kira apakah akan tetap dalam dua sikap ini, atau hanya salah satu saja sebagai mitra kritis atau oposisi, atau sekalian menjadi mitra koalisi. Pertanyaan demi pertanyaan itu mungkin akan bisa terjawab secara jelas ketika kongres nanti digelar, tapi ini bisa menjadi masukan atau aspirasi kira-kira kemana atau apa yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jujur saya surprise ketika kemarin ya Mas Hasto kalah pra-peradilan, kemudian ditahan langsung oleh KPK pasca putusan pra-peradilan tadi, karena saya pikir masih ada jeda, proses itu akan berlangsung ya, dari kalah kemudian ditahan. Tapi ternyata KPK sepertinya tidak mau ya mengulur waktu lagi atau menanggung resiko-resiko yang tidak perlu, sehingga melakukan penahanan langsung. Dan saya kira ya saya mengapresiasi ya baik Mas Hasto yang mengikuti prosedur, kemudian juga KPK yang melaksanakan tupoksinya. Tapi kira-kira apa yang kemudian bisa kita petik ya ketika kemudian PDIP memberikan respon yang menurut saya juga luar biasa ya. Yang pertama itu menunda kehadiran para kepala daerahnya untuk datang pada acara retreat di Magelang yang digelar oleh Presiden Prabowo melalui Kemendagri. Ya, kita tahu nih acara kenegaraan, acara resmi pemerintahan, bukan acara partai. Jadi ketika respon ya PDIP lewat surat instruksi Ibu Ketua Umum Megawati menunda kedatangan para kader PDIP dalam acara retreat, tentu saya pribadi sangat menyayangkan dan mengecewakan. Karena kita tahu ketika kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah ini resmi disumpah dan dilantik oleh Presiden, secara otomatis mereka kini menjadi pejabat publik dan pelayan rakyat, bukan lagi petugas partai. Tapi justru ya surat edaran tersebut mengafirmasi bahwa yang melekat kuat adalah para kader ini tetap menjadi petugas partai, baru kemudian pelayan rakyat. Nah, ini yang saya sungguh menyayangkan, karena saya berharap ya penundaan retreat ini tidak perlu terjadi,
PDIP bisa mengarahkan ya political pressure-nya kepada pemerintahan itu melalui aksi-aksi yang lebih substantif. Keoposisian yang selama ini diperagakan PDIP secara atraktif di masa lalu. Misalnya lewat ya mengkritisi beragam kebijakan yang kemarin gaduh sampai kegaduhan itu selesai dan masyarakat merasakan perbaikan yang mendasar. Ya, penyaluran LPG 3 kg apakah sudah sesuai dengan sasaran, tidak ada lagi mafia di sana misalkan. Soal pagar makan laut ya, atau yang terbaru ya, soal Danantara. Atau juga bisa penyaluran makan bergizi gratis. Bagaimana transparansi anggarannya. Jadi hal-hal semacam itu yang lebih dibutuhkan publik, dan selama ini di masa lalu PDIP melakukan hal semacam itu, bukan menunda kegiatan-kegiatan yang memang ini secara resmi ya diakui punya manfaat yang besar bagi para kepala daerah, khususnya bagi kader-kader PDIP sendiri. Karena di retreat ini ada aturan hukumnya ya. Kalau saya tidak salah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan di sana jelas pemerintah pusat punya tugas melakukan pembinaan ya, selain pengawasan kepada pemerintah daerah. Ya, kemudian materinya juga sangat sangat penting, misalkan soal bagaimana geostrategis geopolitik hari ini, sehingga para kepala daerah yang memimpin di daerah tidak seperti kata dalam tempurung ya, merasa bahwa mereka tidak akan terkena dampak atau mereka aman-aman semua, karena dunia sekarang kan terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain. Ya, kalau bahasa istilah keilmuannya ada butterfly effect gitu. Jadi kepakan sayap kupu-kupu di Amazon itu bisa memberikan dampak sampai ke Indonesia dalam bentuk perubahan angin, musim, dan seterusnya. Jadi pemahaman semacam ini kan penting. Awareness itu perlu dibangun supaya apa? Supaya mindsetnya sama, skill setnya juga. Kemudian soal efisiensi anggaran. Kita punya keterbatasan fiskal sekarang, bagaimana respon kepala daerah? Nah, kalau misalkan mereka tidak mendapatkan materi ini secara utuh, komprehensif, saya khawatir mereka gagap ketika memimpin nanti. Nah, sehingga ketika sekarang para kepala daerah PDIP itu datang, saya apresiasi. Ya, karena memang ini yang diharapkan oleh semua pihak supaya seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen kepala daerah bisa bersama-sama membangun daerah. Nah, yang kedua, ekses lain yang memang mungkin timbul soal politik nasi goreng yang akan sangat susah dimasak. Ya, hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo menjadi renggang, dan ini ya sekaligus juga kabar baik bagi publik bahwa PDIP ada kemungkinan menjadi kekuatan yang setia berada di luar pemerintahan sampai periode pemerintahan ini selesai. Tapi di saat yang sama ya ini sungguh disayangkan, karena ya saya secara personal berharap Ibu Mega sama Pak Prabowo bisa bertemu, bisa membangun suasana yang intim, yang hangat, sehingga semua ya kepala-kepala negara yang pernah memimpin negara kita itu bisa saling berkomunikasi dengan mudah, dengan gampang seperti itu. Tidak ada lagi halangan atau tabir yang membatasi relasi dan interaksi di antara mereka. Tapi dengan realitas ini sepertinya untuk merealisasikan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo lebih dalam agak susah. Tapi misalkan Pak Prabowo hadir dalam Kongres PDIP masih mungkin. Tapi itu lebih kepada relasi yang sifatnya simbolik dan formalistik saja, tidak bisa lebih dari itu. Nah, saya berharap ya ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi PDIP ke depan, bagaimana membangun ya relasi yang sinergis, relasi yang harmonis, yang konstruktif dengan pemerintahan hari ini. Nah, terakhir saya kira memang kita perlu memberikan semacam ya apresiasi lah kepada PDIP ketika memang pada akhirnya memutuskan untuk bersikap kritis atau berdiri sebagai barisan oposisi bersama publik. Tapi jangan sampai ya ini berujung pada lagi dan lagi soal tukar menukar atau barter ya sumber daya ataupun masalah dengan pemerintah. Jadi keoposisian, kekritisan itu ya dibangun atas dasar kepedulian kepada rakyat. Walaupun sah-sah saja membangun posisi tawar, membangun komunikasi, dan ya mengelola resources bersama pemerintah dalam konteks yang lebih luas, tapi jangan sampai ya
PDIP melakukan hal-hal yang mengecewakan lagi, sebagaimana kemarin menunda retreat para kepala daerah. Karena yang dihadiri PDIP bukan hanya pemerintah nanti, tapi publik. Padahal PDIP perlu sokongan dari publik untuk tetap bisa melewati masa-masa 2024-2029 ini dengan baik, sehingga di 2029 kans PDIP untuk memenangkan Pileg sekaligus Pilpres bisa mengemuka sebagaimana periode 2014, 2019, periode 2019, 2024. Sebagai pemantik demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sih? Berapa menit sih? Gak ada ininya sih. Mas mau ngomong susah dong.